Kadang nggak habis pikir ya, nengok orang demo yang udah tua-tua, nenek-nenek udah umur 74 tahun. Astagfirullahaladzim, menyatakan Bapak Presiden Jokowi nggak punya Tuhan. Ya Allah Ibu, jangan fitnah seperti itu Nek ya. Nenek siapa ini? Ya Allah. Untuk yang terakhir kali saudara-saudara saya. Hei, untuk yang terakhir kali apa Bapak? Mau meninggal? Bapak, ucapan tuh yang keluar dari Bapak dalam mulut itu toh, itu semua tuh doa. Jadi jangan sampai bilang untuk yang terakhir kali. Maksudnya untuk yang terakhir kali apa? Aduh, terima kekalahan saja sudah. Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16, 9. Sayang sekali ya, Indonesia memiliki Kartini wanita-wanita secerdas Mbak ini, cantik lagi, anggun, tapi kerjaannya memprovokasi rakyat, mengajak rakyat berdemo, membuat kerusuhan di negara ini. Sementara dia itu siapa? Ayo kita main presiden-presidenan. Ayo kita main tebak-tebakan. Apa kepanjangan dari Abah? A. Anis. Ba. Banyak. H. Bukan. Jadi, apa kepanjangan Abah? Indonesia yang masih berakal sehat pasti akan bersama dengan hakim yang jujur. Pertanyaannya, apakah rakyat pendukung Anies 24% yang kalah minta menang itu paling waras dan paling sehat? Ya. Terus selalu menggerecoki, mencampur urusan hakim MK yang memutuskan hasil sidang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air yang mungkin cukup viral, yang menjadi tontonan bagi kita sekalian, baik di layar kaca maupun juga di berbagai media sosial. Namun pada kesempatan video kali ini masih dengan topik yang sama, yaitu saya mereaksi tanggapan dari para pendukung Anies Baswedan yang memang sedikit kalap, boleh dikatakan demikian. Karena dalam video ini kita akan menyaksikan video pertama bagaimana seorang nenek pendukung Anies Baswedan yang sampai mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak mempunyai Tuhan. Apakah sefanatik itu para pendukung Anies Baswedan sampai-sampai menyebut seorang presiden tidak mempunyai Tuhan hanya dikarenakan presiden tersebut dianggap atau dituding telah mendukung paslon lainnya? Dan masih banyak statement atau pernyataan dari para pendukung Anies yang memang kalau kita perhatikan secara baik sangat tidak masuk akal dan tidak logis jika diungkapkan ke publik dan bahkan di-share ke berbagai media sosial. Karena kadangkala suka ya bikin kita bingung, itu dikarenakan apa? Saking cintanya terhadap Anies Baswedan atau saking fanatiknya dukungan mereka buat Anies Baswedan, bahkan sampai-sampai mereka harus ya menanggalkan logika berpikir mereka. Karena banyak sekali kalau kita perhatikan dan kita tonton, itu ada ungkapan-ungkapan yang memang tidak masuk akal. Namun begitulah kalau seseorang telah cukup fanatik untuk mendukung seseorang atau salah satu paslon, misalnya dalam pilpres seperti ini. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama dan menyaksikan ungkapan kekesalan para pendukung Anies Baswedan yang ditimpali dengan balasan yang menohok dari para netizen. Untuk itu sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke videonya, bagaimana ungkapan dari para netizen terhadap para pendukung Anies Baswedan. Dan untuk video pertama ini cukup lucu,
Bahkan seorang nenek pendukung Anies Baswedan mengatakan Presiden Jokowi tidak mempunyai Tuhan. Apakah benar demikian? Mari kita saksikan videonya. Kadang nggak habis pikir ya, nengok orang demo yang udah tua-tua, nenek-nenek udah umur 74 tahun. Astagfirullahaladzim, menyatakan Bapak Presiden Jokowi nggak punya Tuhan. Ya Allah ibu, jangan fitnah seperti itu nek ya. Nenek siapa ini? Nenek bikin gemas ya. Untung aja bukan nenek gue. Astagfirullahaladzim, fitnah menghujat itu dosanya sangat besar. Apalagi kepada pemimpin ya. Agamanya Islam, rajin ibadah. Tapi tukang fitnah, tukang hasut, umur udah sekian. Aduh, mbok mikir toh nek. Program-program Bapak Jokowi nenek nikmatin. Istighfar nek. Untuk yang terakhir kali saudara-saudara saya. Hei, untuk yang terakhir kali apa Bapak? Mau meninggal? Ih Bapak, ucapan tuh yang keluar dari Bapak dalam mulut itu toh, itu semua tuh doa. Jadi jangan sampai bilang untuk yang terakhir kali. Maksudnya untuk yang terakhir kali apa? Aduh, terima kekalahan saja sudah. Terang mengerti dan orang-orang ini. Apa Pak Prabowo menang, dorang musuhi Pak Jokowi. Maksudnya Pak Jokowi ada salah apa? Kok ini kasih salah Pak Jokowi? Saya heran. Bukan tua itu banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bertobat. Ini cari barang-barang yang termasuk akal. Sekarang kalau Anies Baswedan menang tuh, ini dapat apa kong? Dapat piala apa? Piala bergir apa? Ih, yang terakhir kali. Meninggal apa? Sampai mau bilang yang terakhir kali. Tak heran orang tua-tua ini. Bukannya banyak-banyak berdoa, berzikir, sholat. Dan yang siap mati pun banyak gitu. Kalau Pak Anies yang kasih komando. Kalau cuman mati hanya untuk membela salah satu paslon, konyol itu. ngapain lo hidup di alam dunia ini, di alam semesta ini yang harusnya lo manfaatkan untuk ibadah. Bela-belain mati untuk Anies Baswedan yang katanya orang pun banyak yang siap mati untuk Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaannya, lu keluarga lu udah dinafkahin secara lahir dan batin belum? Jadi jangan sampai lo bela-belain mati cuman buat Anies Baswedan, keluarga lo kelaparan. Itu salah. Jihad yang salah. Kalau mau lu jihad, berjuang di jalan Allah, keluarga lo aja makmurin. Jangan lo cuman bisa mati hanya untuk Anies jadi presiden. Itu kesalahan fatal. Nah, lu masuk surga gak? Enggak. Siapa yang jamin lu masuk surga? Gak ada. Hanya hisab Allah nanti yang bisa menentukan lu masuk dan atau tidak. Surganya Allah. Apalagi lu dengan cara seperti ini matinya. Bela-belain Anies cuma ingin jadi presiden. Ngaruh gak kehidupan lu? Enggak juga. Ketika mungkin nanti lu banyak orang yang meninggal karena membela Anies Baswedan, dia bakal tanggung jawab gak sama keluarga lo yang meninggal? Ngasih subsidi gak ke keluarga lo yang meninggal? Misalkan ada sanak keluarga lo yang meninggal karena bela-belain sampai meninggal dunia untuk Anies Baswedan jadi presiden. Nah itu jadi pertanyaannya. Jadi jangan sampai dibutakan oleh politik identitas sampai mati, sampai rela mati untuk salah satu paslon. Jangan. Anda itu kan sudah tua, Anda itu sudah dewasa, harusnya bisa mentakar ataupun menfilter semua yang masuk dalam telinga ataupun mata, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita harus tahu prioritas itu yang dibela itu siapa? Anies kah, keluarga kah, atau siapa? Jadi jangan sampai salah, oke? Terima kasih. Besok akan kita buktikan bahwasan si botak kampret, otak kosong, otak kontak. Siapa yang mau kelenserkan? Pak Jokowi.
Memang sebentar lagi Pak Jokowi akan lengser, tapi dia selesai kepemerintahannya. Bukan mau dilengserkan sama masyarakat, rakyat. Siapa yang mau lengserkan Pak Jokowi? Rakyat yang cinta Pak Jokowi itu 85%. Nah kalian berapa yang mencoba-coba ganggu Pak Jokowi? Yang ada juga kalian diusir dari negara ini. Kalian itu cuma beban negara, dikasih makan negara. Nggak usah banyak bacot. Kalau tidak suka di negara ini, keluar, pergi ke Yaman sana. Tidak mikirin makan gratis, nggak butuh program makan gratis. Yakin Bu? Saya tanya yakin gak? Emak-emak ya. Demonya udah di KPU, Bawaslu, di MK. Nggak setuju program makan siang gratis, ya udah. Di Indonesia ini banyak anak-anak yang butuh makan siang gratis. Banyak anak-anak yang tidak mampu. Paham Ibu? Ibu kenapa yang demo-demo Bu? Ibu dibayar berapa Bu? Hanya dengan recehan Ibu ngomong seperti itu. Yakin Ibu program PKH, BLT Ibu terima? Yakin nggak mau terima program makan siang gratis? Yakin Bu? Pikir dulu. Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib demokrasi di negara kita akan ditentukan pada tanggal 22. Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16, 19 sebagai aksi untuk menekan, dan 22 adalah aksi kita saat kita mendengarkan pengumuman dari MK. Jadi kepada teman-teman semua, kita hadir dengan semangat dan yakin kita pasti akan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rekan-rekan, seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 22 April 2024, di mana keputusan MK akan kita tahu. Apakah MK berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa? Sebelum tanggal 22 akan ada aksi tanggal 16 dan tanggal 19. Oleh karena itu, tetap kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh ya, tidak berbagi-bagi, tapi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mengawal proses Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. 16 dan 19 April adalah aksi pengawalan terhadap MK, dan tanggal 22 adalah aksi perlawanan jika ternyata MK berpihak kepada penguasa. Ingat, ini artinya seluruh rakyat Indonesia tetap melihat, meninjau, dan semuanya akan terlihat di tanggal 22 April. Kembali lagi saya mengajak untuk seluruh rakyat Indonesia tetap fokus di tanggal 16, 19, dan 22. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jangan pernah diam karena kedaulatan belum kembali ke tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar memang agak lain yang namanya makhluk hidup, terutama manusia, pendukung-pendukung Anies ini memang agak lain. Dipikir-pikir gitu, siapa juga yang memaksa Anies atau mengajak Anies mau jadi Menteri Agama? Jadi gubernur aja kebanyakan kata-kata. Apalagi dijadikan Menteri Agama, jangan-jangan nanti kebanyakan ayat. Jadi Menteri Agama Pak, nanti kebanyakan ayat-ayat ngibul nanti. Indonesia yang masih berakal sehat pasti akan bersama dengan hakim yang jujur. Pertanyaannya, apakah rakyat pendukung Anies 24% yang kalah minta menang itu paling waras dan paling sehat? Ya.
terus selalu menggerecoki, mencampur urusan hakim MK yang memutuskan hasil sidang. Sedangkan di kubu 01, pendukung-pendukung 01 yang selalu teriak curang dengan bahasa dan segala macamnya, menghadirkan saksi ya, yang seharusnya saksi itu melihat, merasakan dan mendengar dan menyaksikan, tapi mereka hanya mengatakan katanya, sehingga hakim memutuskan tanggal 22 ya, menyampaikan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Dengan dirimu hadir berbondong-bondong di MK akan mengatur hakim mengadi-ngadi loh. Begitu mengaku sehat, mengaku waras. Terus Anda hidup di Indonesia dengan demokrasi yang ada ya. Namanya demokrasi. Itu yang menjadi pemimpin adalah yang dipilih rakyat mayoritas, dan yang menang menjalankan amanahnya, yang kalah menerima kekalahannya. Itu demokrasi. Yang menjadi pertanyaan, ini bukan semata-mata pendukung Anies atau pendukung Ganjar, tapi kelompok-kelompok tertentu yang merasa sakit hati dengan Pak Jokowi karena kelompok-kelompok tersebut telah dihapus dari bumi Indonesia, sehingga menunggangi pilpres yang selalu teriak ini itu ya, dengan menggunakan identitas agama tertentu, selalu meneriakkan ini itu. Hati-hati, rakyat Indonesia mayoritas pendukung Pak Prabowo, 96 juta jiwa pemilih yang bisa menghargai dan menghormati perbedaan, dan anti untuk teriak, anti untuk demo, karena hakim tahu mana yang harus diambil, mana harus diputuskan, dan mana saksi yang mengada-ngada, dan mana saksi yang memberikan fakta. Dengan dirimu berbondong-bondong ke MK, terus ngaruh gitu ke MK, saya doakan semoga rencanamu selalu mendapat kegagalan karena kebohongan mengatasnamakan kebenaran. Salam toleransi, salam damai negeriku. Jangan sampai kita terpancing dan terprovokator dengan bahasa-bahasa mereka karena kepentingan golongan dan kelompok yang ingin hidup dan eksis di Indonesia. Sedangkan Indonesia adalah negara demokrasi, toleransi, berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghargai, salam toleransi, saling menghormati. Salam. Bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, bukan Pak Anies yang butuh menjadi presiden. Maaf, udah saya sedikit sebentar ya. Pak Anies nggak butuh jadi presiden, rakyat yang butuh. Rakyat yang mana, Bunda? Rakyat seperti tempat saya tuh nggak ada yang milih Pak Anies itu. Kalau Pak Anies nggak jadi presiden, ngapain nyalon? Ada-ada aja. Pak Anies nggak pengen jadi presiden, rakyat jadi presiden. Dari mana? Rakyat nggak menghendaki Anies Baswedan jadi presiden. Anies Baswedan itu memecah belah rakyat Indonesia. Dapat 40 juta ya, bawah bikin negara sendiri. 96 juta seperti Prabowo. Mau diginikan. Ya Mbak ini provokatornya ya Mbak ini. Anda sebagai provokator kelas kakap. Betulan? 3. Hari ini semua rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Rakyat yang mana Ibu mau berdemo dari Sabang sampai Merauke? Mereka sudah puas dengan kemenangan Pak Prabowo. Ayolah Bu, harus legowo dan berbesar hatilah menerima kemenangan Pak Prabowo. Kasihan Ibu, harusnya Ibu itu sudah pergi ke rumah menjalankan aktivitas dengan baik. Kok demo sampai berjilid-jilid seperti ini kan? Menguras energi dan menghabiskan waktu Ibu. Walaupun mereka menang, apa untungnya sama Ibu? Jadi ya Bu, terimalah kekalahan, akuilah kemenangan Pak Prabowo. Jangan demo-demo, kasihan Bu. Aktivitas orang-orang yang kerja jadi terganggu gara-gara kelompok Ibu sama
relawan-relawan yang lain. Harusnya berpikir, Bu. Jadi, kita harus bijak teman-teman. Jangan demo seperti mereka. Terima kasih. Salam kebajikan. Demo-demo aja. Nggak apa-apa. Boleh. Demo sepuas-puasnya. Silahkan demo 1000 kali sehari ibaratnya. Tidak akan mempengaruhi keputusan MK. Percayalah sama saya. Nanti kalau sudah diputuskan MK, terus presiden baru dilantik, kagak boleh demo lagi ye. Harus legowo ye. Pengen tahu nggak presiden dan wakil presidennya? Udah pasti Prabowo Gibran. Oke. Fakta Jokowi takkan bisa mengalahkan. Minum dulu bro, biar tenggorokan gua lancar. Mau ngebales bacotan lu semua, gua minum dulu. Oke bro, lu inget nggak di depan kampus UGM ada baliho besar, ada gambar Pak Jokowi separuh make caping, separuh make jas. Tulisan apa di bawah? Jokowi alumnus memalukan. Tahu nggak lu artinya apa? Berarti Pak Jokowi memang nyata real diakui di kampus UGM, lulusan UGM, mahasiswa UGM. Itu kan tulisannya. Alumnus memalukan. Bener kan? Terus Anies seorang rektor. Lo ingat nggak waktu Pak Jokowi nyalon presiden periode pertama, siapa tim suksesnya? Anies Rashid Baswedan. Nggak mungkin mau seorang Anies, seorang rektor ngedukung calon presiden ijazahnya palsu. Nggak mungkin mau. Oke? Yang seterusnya, Anies dipecat jadi menteri. Kenapa? Kinerjanya lemot. Banyak data-data yang nggak akurat. Dieksekusi sama Pak Jokowi seumur jagung. Anies menang Pilgub DKI. Apa modalnya? Agama digoreng sampai gosong. Lu inget nggak Mak Indun? Nenek Indun meninggal. Ada tulisan di setiap masjid, di setiap musola. Apa tulisannya? Tidak menyolatkan pendukung kafir. Ingat nggak? Saking begitunya juga di setiap tulisan yang tidak menyolat, yang tidak mendukung Anies kafir. Anies menang angkanya Pilgub sama Ahok tipis. Itu agama yang digoreng. Kata lo, ya Anies nggak bisa disangkakan atau nggak bisa jadi tersangka KPK. Halo, waktu itu ketua KPK-nya siapa? Agus Raharjo. Waktu itu siapa wakil ketua KPK-nya? Bambang Wijanto. Waktu itu siapa penyidiknya? Novel Baswedan. Ada Saud Sitomorang. Di situ juga. Sekarang mereka di acara Pilpres 2024, Anies yang capres. Mereka itu adanya di siapa? Di Anies. Ya gak? Nanti kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah dilantik
sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2024-2029. Beda bro, kita liatin aja nanti tanggal mainnya. Kan banyak tuh bansos yang pada busuk. Berapa miliar, berapa triliun itu. Masalah JIS. JIS itu udah zamannya Poji Bowo. Udah dicetuskan dulunya BMW. Nah, Poji Bowo bekerja sama perusahaan yang namanya Bureau Haflut tuh, kerjasamanya dia. Pertandingan antara Pak Poko dan Pak Jokowi. Pak Poko kalah, naiklah Pak Jokowi. Itu BMW mau dibikin lapangan JIS. Udah itu dicetusin sama Pak Poko ke Pak Jokowi. Berhubung Pak Jokowi waktu itu ikut Pilpres, diserahkan sama Pak Ahok. Nah, di saat itu kan adalah Pilgub. Anies ketimbang Duren, tinggal enaknya tinggal ngeksekusi. Ya enggak? Bro, pegang data yang akurat bro. Siapa yang menghalangi Anies buat ikut Pilpres? Enggak ada bro. Waktu itu Anies enggak dapat pasangan wapresnya, semuanya nolak. Milih Caimin itu juga di saat dia udah sono kemari bingung bro. Makanya dipilihlah Caimin sama AHY. Nggak tahu tuh, yang udah jalan bareng orang ditinggalin. Makanya ya nggak, Pak Jokowi siapa yang mengerahkan aparat desa dan lain sebagainya dengan kekuasaan dia? Halo, gua nih dari Jakarta, jualan bakso di Jakarta. Tanggal 13 gue balik, tanggal 14 Februari jam 7 pagi, jam 8 kalau nggak salah, gue nyoblos. Di daerah gue Bekasi, Pak Prabowo menang telak. 36 provinsi Pak Prabowo menang telak. Anies cuma 2 provinsi, Aceh sama Sumatera Barat. Oke kan bro? Real kan? Gitu bro. Pegang data yang akurat, akuntabel. Jangan melihat sosok Anies kata lu yang begini begitu. No, jadi gubernur DP 0% bagaimana? Buat siapa? Yang gajinya berapa? Terrealisasi enggak? Terrealisasi berapa persen? Janjinya berapa persen? Patung bambu 550 juta. Kayak gitu. Aduh, orang kampung udah tahu bro itu anggarannya berapa. Orang Jakarta juga tahu bro. Susah lah bos kalau ngomong masalah Anies. Lu mau bagaimana ge? Orang tahu semua. Oke bro, jadi kalau mau pegang data yang akurat, akuntabel. Oke bos, jawaban gue real kan buat lu. Assalamualaikum. Ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Kamu nyuruh siapa? Nyuruh siapa keluar dari Indonesia ini? Nyuruh orang keluar dari Indonesia ini, kamu nyuruh siapa? Emang kamu ada hak nyuruh orang keluar dari Indonesia ini? Ada hak tah? Apa hak kamu nyuruh keluar dari Indonesia ini, nyuruh mundur dari Indonesia ini? Kamu itu belum jadi presiden, baru calon presiden, itu juga kalah. Kok bisa kamu ini nyuruh-nyuruh orang mundur dari Indonesia ini? Kamu aja lah yang pergi dari Indonesia ini. Jangan ngerasa sok paling suci, jangan ngerasa sok paling pintar. Di atas langit masih ada langit. Jangan mentang-mentang kamu S2, S3 dan gak ada orang yang bisa ngalahin kecerdasan kamu. Apa cerdasnya kamu? Apa cerdasnya kamu?
perubahan. Rumah sakit jadi rumah sehat. Itu yang namanya perubahan. Alat transportasi utama itu kaki. Kayak gitu ya namanya cerdas. Kayak gitu. Anak SD aja ketawa ditanya alat transportasi utama itu kaki. Ketawa anak SD itu. Kamu jangan sok ngerasa berkuasa di Indonesia ini. Kamu belum apa-apa, kamu itu belum jadi apa-apa. Baru calon presiden, itu juga kalah. Bisa-bisanya kamu nyuruh orang mundur dari Indonesia, keluar dari negara. Hebat banget kamu. Masyarakat Lampung sini 80%, 90% nyoblos Pak Prabowo, Pak Gibran. Bukan kamu. Alangkah pede kamu ngomong kayak gitu. Iya. Saya pusing lihat tingkah laku kamu. Muak saya ngeliat tingkah laku kamu. Ngomong hari ini A, besok B. Kayak gitu tah yang mau jadi presiden. Hah? Orang-orang pendukung 01 ini emang bener-bener gak waras emang ya. Hah? Semuanya gak waras. Bawa-bawa agama. Di Indonesia ini agama bukan cuma Islam aja, banyak agama di sini. Harus kita hargai. Hah? Untuk berjihad membela negara, hukul watan minal iman. Apapun yang terjadi pada diri kita, usahakan untuk kita hadir. Hari ini aksi ini adalah selain mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah melihat bahwa kita bangsa Indonesia tidak mau dicurangi, kita tidak mau dibohongi lagi, kita tidak mau dizalimi lagi. Karena sesungguhnya kezaliman, pelanggaran undang-undang sudah terlalu banyak dan sudah terlalu kasat mata. Tidak ada yang berani untuk mengangkatnya. Oleh karena itu, anak-anakku, bapak-bapak, ibu sekalian, sediakah kita untuk membela hakim yang adil? Ya. Ayo kita doakan agar para hakim dan anak-anakku yang sekarang menjadi TNI, Tentara Republik Indonesia, polisi-polisi, kalian sudah lihat dan kalian sudah dengar. Dengarlah kata hatimu yang sebenarnya, bahwa negara ke zaman para penjajah, tentu kita tahu sejarah dan Aduh nenek sudah lansia, panas-panasan, tutup kertas. Apa anaknya ini nggak ngelarang ya? Keluarganya apa nggak ngelarang ya? Kasihan, saya takutnya pingsan itu. Terus itu naik ke truk ke atas tuh naik apa ya kok bisa sampai atas? Saya kasihan bu, mending istirahat di rumah, banyak zikir ya, banyak beribadah. 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Rapli. Anak kecil aja bisa jadi wapres. Kamu udah tua tapi nggak ada yang ngerangkul. Buktikan kalau kamu bisa. Kalau kamu bisa jadi wapres, buktikan. Kalau kamu berbicara begitu berarti kamu iri. Kamu itu ingin diangkat wapres tapi nggak ada yang ngangkat. Itu mah cuman bagian Anies yang mau ngangkat kamu. Itu pun jadi pembicara ataupun pembawa acara. Kamu mah iri sama Ibu Gibran. Ngapain? Berarti kamu kalah. Katanya kamu orang pintar, katanya kamu profesor, orang pintar, hebat ya kan. Tai, kamu orang pintar yang cuman pintar demo, merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban masyarakat. Otak lo orang itu dipakai. Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16, 9. Sayang sekali ya, Indonesia memiliki Kartini, wanita-wanita secerdas Mbak ini, cantik lagi, anggun, tapi kerjaannya memprovokasi rakyat.
mengajak rakyat berdemo, membuat kerusuhan di negara ini. Sementara dia itu siapa? Selama ini mungkin dia tidak pernah berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Tiba-tiba muncul dengan kecantikannya, dengan kelugasannya berbicara, mengajak semua orang untuk mengkomplain hasil sidang MK. Sayang sekali Anda, ya. Saya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sangat menyayangkan keberadaan Anda sebagai anak muda. Kartini-Kartini Indonesia yang ternyata punya pikiran sempit, licik, dan jahat. Mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, nanti kalau MK sudah memberikan keputusan, memberikan hasil, jangan sampai Pak Anies itu menuduh, oh MK tidak berani, oh MK tidak menjunjung demokrasi, oh MK ternyata nepotisme, oh ternyata MK itu malah mendukung penguasa gini gitu. Percuma ya. Jadi sekarang Pak Anies itu berpikirlah yang baik-baik. Jangan sampai Pak Anies itu nanti apapun hasilnya malah membuat gaduh. Capek saya sebagai rakyat, Pak Anies. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Segitu bencinya Bu sama Jokowi, sampai Indonesia tanpa Jokowi katanya. Pak Jokowi itu juga berhak hidup di Indonesia, Bu. Kayaknya Indonesia tanpa Ibu malah tenang-tenang aja deh. Jos. Bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, bukan Pak Anies yang butuh menjadi presiden. Ye. Bu, rakyat mana yang butuh Pak Anies? Rakyat seperti Ibu. Rakyat seperti Ibu yang butuh Pak Anies. Ambil aja Pak Anies itu. Kalau dia nggak dibutuhin di Indonesia, mau luar negeri butuhkan, pergi aja ke luar negeri. Ngapain dia ngotot-ngotot pengen jadi presiden di Indonesia? Dasar stres. Ibu stres. Percuma, kita udah tua. Udahlah, nggak usah mikir-mikirin negara. Banyak yang bisa ngurusin. Kita udah pakai kacamata, berarti kita udah tua. Ngerti nggak kamu? Dasar stres pengikut Anies. Ikut presiden nggak butuh. Apaan nggak butuh? Buktinya dia ngotot ke MK segala macam. Tai. Memalukan, tahu nggak Bu? Udah kalah aja. Saya aja nggak dapat bansos. Saya nggak mau pilih ini. Pilih Anies, Prabowo, woi. Stres. Jujur saya pendukung 02 nyesel sudah memilih. Ini bukan. Jujur saya melihat orang-orang seperti ini muak. Kenapa? Mereka nggak mau menerima kekalahan pertama. Yang kedua, katanya ada kecurangan. Kalau memang ada kecurangan, bawa ke MK beres, selesai. Tapi kenyataannya praktiknya enggak. Malah berkuar-kuar mana yang caci maki dan sebagainya. Malah justru yang diserang itu Bapak Jokowi. Presiden kita dimaki, dihujat, dipekna segala macam. Muak dengan orang-orang seperti ini, muak. Amit-amit. Salam paras teman-teman. Orang baik jangan dimusuhi. Ayo kita main presiden-presidenan. Ayo kita main tebak-tebakan. Apa kepanjangan dari Abah? A. Anies. Ba. Banyak. H. Bukan. Jadi, apa kepanjangan Abah? Banyak utang. Bagus. Please, saya bacain komen. Ya, saya hanya bacain komen. Please.
pakai bansos, dia pakai mobilisasi, dia pakai intimidasi. Dan itu bisa dikaitkannya nanti dengan elektoral. Iya. Pak Refli, menterinya sendiri bilang bansos tidak ada kaitannya dengan kampanye. Itu menteri dari PDIP yang ngomong sendiri. Jadi tidak terbukti, Pak. Jangan asal ngomong, di mana-mana ngomong bansos. Kalau nggak ada bukti itu fitnah, paham ora, Prof? Putusan hakim MK akan membuat kita tersenyum. Amin. Ulama kok demo? Baru ini saya tahu ulama ikut demo. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan ungkapan atau pernyataan atau statement yang disampaikan oleh para netizen terhadap para pendukung Anies yang paling tidak telah mengagung-agungkan Anies dan bahkan yang mengata-ngatai Presiden Jokowi dengan mengatakan Presiden Jokowi itu tidak memiliki Tuhan dan lain sebagainya. Namun ungkapan dari para pendukung Anies itu langsung diskakmat oleh para netizen dengan memberikan pernyataan yang berbeda pula untuk mengkanter setiap statement yang mereka keluarkan. Dan bahkan statement-statement yang dikeluarkan oleh para pendukung Anies seperti kita saksikan tadi, memang semuanya kadangkala di luar daripada logika. Tetapi itulah karena saking cintanya terhadap Anies Baswedan dan juga menjadi pendukung yang setia dan loyal, apapun yang mereka lakukan dihalalkan segala cara dengan dan bahkan menyampaikan atau statement itu pun juga ya di luar dugaan kita sekalian. Karena ya pada intinya menurut mereka yang paling benar adalah Anies Baswedan. Dan bahkan tak tanggung-tanggung mereka mengatakan sesungguhnya ingin menjadi presiden itu bukan Anies Baswedan, melainkan rakyat. Dan bahkan mengajak rakyat seluruh Indonesia untuk datang ke gedung MK meminta keadilan. Jadi seolah-olah Anies ini memang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau benar demikian, mengapa Anies harus kalah dengan Prabowo Subianto? Baik, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari oleh para sahabat sekalian, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.